Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka Aku Itu Adalah Ruh. Ada kalangan ahli makrifat menegaskan bahwa aku itu adalah ruh. Dengan arti kata, maka yang sebenar-benar diri itu adalah ruh yang tiada kaitannya dengan Rabbul Izzati, walaupun ruh itu adalah urusannya dan tajallinya. Ibarat ruh itu setitik air dan lautan itu adalah Rabbul Izzati. Setitik air itu berasal dari lautan dan kembali juga kepada lautan. Seseorang yang mengenal dirinya berarti mengenal ruh, lantas ruh itulah pula yang kembali kepada Allah serta mengenal Allah. Bukan badan wadaknya yang akan kiamat dan musnah. Pendapat ini memang ada benarnya dari sudut yang mereka fahami dan lihat. Namun bagi para ahli sufi yang berpaham wahdatul wujud dan wujudiyah, mereka berpandangan lebih dalam lagi dan lebih jauh dari apa yang dikatakan pada awal tadi. Sebagaimana pemahaman sufi besar Syekh Abdul Karim Al-Jili, penulis kitab termasyhur Insan Al-Kamil, beliau lebih cenderung memandang kepada wujud mutlak sebagai yang qadim daripada memandang yang lain sebagian yang wudus. Justru itu beliau berpendapat rumusan seperti tentang hakikat Muhammadiyah atau Ruh Muhammad itu yang menjadi titik tolak sumber segala kejadian adalah sebenarnya tidak kadim dan merupakan yang baru. Ini berbeda dengan pendapat Syekh Ibnul Arabi yang mengatakan qadim ketika hakikat Muhammadiyah atau Ruh Muhammad itu berada di dalam aspek ketuhanan. Tidak dikatakan qadim pula apabila ianya di dalam aspek kemakhlukan. Namun Mansur Al-Khalaj, orang pertama yang menegaskan gagasan hakikat Muhammadiyah atau Ruh Muhammad itu, mengatakan adalah semata-mata qadim dan tidak lain dari kun hisat itu sendiri. Lantaran itulah mengapa Al-Khalaj dihukum dibunuh atas pengisyaharaan dirinya adalah anak Al-Haq. Syekh Abdul Karim Al-Jili mengatakan bahwa hakikat Muhammadiyah atau Ruh Muhammad itu tidak qadim karena beliau berpandangan wujud yang sebenarnya ada ialah hanya satu sahaja, yaitu wujud Allah. Dengan itu ahli sufi lebih memfokuskan pandangan mereka tentang wujud saja. Dan siapakah sebenarnya yang wujud? Tidak seluruh alam semesta. Apabila mereka tenggelam di dalam wujud murni, di sana tidak ada hamba dan Tuhan, malah yang dikatakan Tuhan sendiri dan disembah oleh setiap makhluk pun tidak ada. Maka yang sebenarnya ada hanya wujud Allah, yakni Dia yang maha gaib, yang memuji dan mengagungkan dirinya sendiri. Lantaran itu sesetengah ahli sufi yang arif billah berpegang teguh kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengenal dirinya, kenallah ia akan Allah. Justru itu pada hakikatnya mengenal diri itu sebenarnya adalah mengenal Allah. Bukan sebagaimana mengenal diri itu adalah semata-mata mengenal diri. Diri yang sebenar-benarnya diri itu tidak lain adalah Allah semata-mata. Bukan kalbu, bukan ruh, bukan nur dan juga bukan sir. Maka di sini timbul pertanyaan,
Siapakah pula aku dalam diri manusia itu? Adakah ianya ruh, kolbu, sir atau yang sewaktu-waktu dengannya? Aku itulah yang hidup dan wujud di dalam diri manusia. Aku itu Esa, dan sebenarnya bukan bertempat, yakni tidak di dalam manusia atau di luar manusia, dan tidak pula berpisah dengan manusia. Tetapi aku meliputi diri manusia. Maksud meliputi di sini ialah kebersamaan aku pada diri manusia. Jika aku tidak bersama manusia, maka bagaimanakah aku dapat dikenal? Siapakah aku? Yang mengaku aku si orang kaya, aku si orang alim, aku si cantik molek, aku yang punya keturunan, dan aku seterusnya. Itu semuanya bukanlah diri yang hakiki dan aku yang mutlak, melainkan itu semua adalah gambaran yang muncul di alam minsal saja. Ibarat buih-buih ombak di atas permukaan lautan. Apabila hilangnya buih-buih ombak itu, maka jelaslah rata-rata akan lautan yang sebenarnya. Adanya aku dan keakuan itu disebabkan keesaan dan pelimpahan sifatku yang sebanyak dan berbeda-beda supaya mengenali aku. Aku adalah zahirnya dia dan dia adalah batinnya aku. Aku adalah diri yang sebenar-benarnya diri. Ruhku itu bukan aku, tetapi adalah cermin hayat. Dengan ruhku itulah maka dapat menghidupkan dan menggerakkan semua makhlukku. Dalam ruhku itulah aku melihat diriku di luar diri. Aku hanya dapat melihat kesempurnaanku hanya dalam ruhku yang kuhembuskan dalam jasad manusia. Manusia itulah bayanganku di dunia ini dan dialah khalifahku. Justru itu hanya dikenali, manakah makhluk-makhluk lain, hatta para malaikat sekalipun hanya boleh mengenali aku, setakat mana mereka mampu mengenal diri mereka sendiri. Tetapi ruhku itu terlalu hampir dengan aku. Hampirnya ruhku dengan aku adalah sewujud, maka tiada yang wujud kecuali aku. Ibarat orang yang memandang cermin. Dalam cermin terbayang wajah, itulah wajahku. Saat wajahku memandangku kembali dan berkata-kata kepadaku, sesungguhnya pandangannya itu dan kata-katanya itu adalah pandanganku, dan kata-kataku juga. Pada zahirnya tampak dua, tetapi hakikatnya satu. Yang satu itulah jauhar yang mensahirkan yang banyak, tetapi tidak merubah hakikat yang satu itu. Aku bukan ruh, bukan yang ada di dalam cermin. Cermin itu kosong semata-mata. Aku adalah Ana Al-Haq. Kesempurnaanku terwujud pada manusia. Menurut citraku, jika hendak melihat bagaimana aku, lihatlah pada wajah manusia yang sedang tersenyum. Disitulah aku sebegitu terang dalam ma'rifatmu. Ruh adalah hakikat manusia yang paling terdalam dan berasal dari alam arwah. Namun demikian, ruh tidaklah bermawujud sebagai ruh semata-mata, karena di dalam ruh itu masih ada lapisan demi lapisan hakikat yang menabirnya. Sebagaimana pernah dinyatakan bahwa aku atau diri yang sebenar-benar diri bukanlah ruh. Adanya ruh itu dari sejenis ciptaan, tetapi merupakan kewujudan dari nur Allah di dalam keadaannya yang tetap suci, murni, dan mempunyai bakat tersendiri serta kecenderungan sejatinya untuk mengenal Allah. Alam arwah membataskan dua haluan. Satunya seperti titian yang menghubungkan antara ruh dengan Rabbul Izzati, dan ini dinamakan sebagai alam Jabarut.
Di alam Jabarut inilah dikatakan berdetiknya peristiwa penting hari Alastuh, di mana terjadinya dialog ketika ruh pernah ditanya dan menyaksikan Rabbul Izzati. Yang satunya lagi adalah alam Bahut, seperti sepadan yang membataskan dan memisahkan ruh dari sudut martabat ketuhanan, yaitu alam Lahut. Lantaran itu, ianya juga digelar sebagai pohon perhentian, karena semua kenaikan amalan ibadah manusia dari dunia hingga ke setiap langit dikatakan terhenti di sini dan menjadi hisib penilaian sama ada diterima Allah ataupun tidak. Jasad adalah bentuk manusia yang paling luar dan berasal dari alam khal atau ciptaan. Dengan itu, jasad adalah jenis bentuk penciptaan dan bukan hakikat kewujudan dari Allah. Ada di kalangan yang mengakui bermarifat menyatakan bahwa bagaimanakah ruh dikatakan boleh menerima asap di neraka, sedang ruh itu sendiri adalah kewujudan dari Allah. Mana mungkin Allah tidak menyayangi ruhnya sendiri? Tanggapan ini tidaklah betul sama sekali dan sangat keliru, bersebabkan setengah pihak yang memahamkan bahwa manusia itu hanya terdiri dengan satu itu sebenarnya mempunyai dua bentuk jasad. Satu jasad kasar dan satu lagi jasad halus. Sebagaimana dipahami pula setengah pendapat yang mengatakan hakikat ruh itu berupa atau berbentuk adalah sama sekali tidak tepat. Ruh tetap nur, sebagaimana asalnya dari semenjak ditepuk oleh malaikat pada tulang sulbi Adam. Lalu keluarlah ruh-ruh dari keturunannya bertebaran di alam Jabarut. Namun demikian, banyaknya sekali ruh itu bukanlah karena beranak dan diperanakkan. Ruh adalah jauhar, yakni dari yang satu, itu mensahirkan pula yang banyak. Seperti mana satu wajah yang hakiki terpandang dalam 1000 muka cermin. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa orang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Ruh bukan berjenis lelaki ataupun perempuan. Justru itu, ruh tidak berkawin lalu menjadi suami istri atau ibu bapak yang melahirkan anak. Ruh juga tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak laleh, dan tidak ada semua persamaan dengan kualiti dan ciri-ciri sifat jasadnya sama ada yang kasar atau halus. Ruh adalah suatu kewujudan yang bersifat wujud abstrak, manakala jasad kasar dan halus itulah bentuknya. Sebelum jasad kasar dari 4 unsur air, api, angin, tanah diciptakan Allah, manusia itu terlebih dahulu telah mempunyai jasad halusnya di alam misal, yakni di dalam bahagian alam malakut, tempat rahasia Rabbul Izzati yang tersimpannya semua salinan asal gambaran kehidupan dan catatan takdirnya, disebut juga sebagai alam mitsal. Dengan jasad halus inilah maka ruh akan tetap meneruskan perjalanannya sebagai kewujudan manusia, walaupun sudah berpisah dengan jasad kasarnya yang hancur di kandung tanah. Perbedaan di antara ciptaan jasad kasar dan halus ialah jasad kasar itu tercipta dari berbagai unsur alam benda dan bentuk susunannya yang tidak berdiri dengan sendirinya. Manakala jasad halus tidak mempunyai unsur alam benda dan hakikat ciptaannya adalah batas penghijaban antara gelap dan cahaya. Jasad halus itu memang memerlukan kedua fakulti tersebut seperti pertemuan antara dua lautan. Jasad halus itu umpama cermin yang ada dua permukaan
yang satu di belakangnya bahagian gelap dan di depannya bahagian terang. Dengan demikian, jasad halus itu boleh mensahirkan berbagai keadaan rupa, mewujudnya serta perubahan yang dikehendakinya. Jasad halus itu mirip dan saling tak tumpas sebagaimana bentuk jasad kasar. Seseorang boleh melihat jasad halusnya di dalam mimpi yang seakan-akan sama dengan bentuk jasad kasarnya. Dengan itu, apabila dikatakan seseorang itu pernah mengalami bertemu dengan bentuk fisik seseorang lain yang telah mati sekalian lamanya, sebenarnya apa yang disaksikan dan ditemui itu bukanlah ruh, tetapi bentuk jasad halusnya. Namun ruhnya tidak berpisah dari jasad halusnya dan berada di dalam jasad halusnya itu. Jasad halus itu boleh muncul ke alam dunia ini walaupun jasad kasar seseorang itu dikatakan telah mati, tetapi bukan dalam makna pensahiran reinkarnasi yang ditolak oleh ajaran Islam. Lantaran itulah ada wali-wali Allah yang tinggi derajatnya boleh mensahirkan karoma besar dengan penampakan beberapa bilangan jasadnya di kebanyakan tempat dan daerah dalam satu masa tertentu dan ketika. Jasad halus itu umpamanya kasues yang menghubungkan antara alam gaib dan alam nyata. Tanpa jasad halus itu, maka peranan dan tindakan alam gaib tidak dapat diketahui dari alam nyata ini. Satu sebutan nama lagi bagi jasad halus ini ialah kalbu. Harap maklum, kalbu di sini bukanlah bermaksud hati perasaan atau seketul daging yang dikatakan jantung yang letaknya di dalam sebelah dada kiri jasad kasar manusia. Hati perasaan atau hati sanubari senantiasa berhubungan dengan jantung. Maka itu Allah telah berfirman, bukan mata yang buta tetapi hati yang di dalam dada. Hati sanubari yang bertempat di dalam atau di balik dinding dada tersebut sama dengan hati yang dimiliki dan difisati haiwan. Maka itulah keadaan di dalam hati sanubari tersebut senantiasa berada di dalam kurungan yang gelap gulita dan menyimpan harta khasana seperti dengki, khianat, sombong, cemburu, dendam, benci dan sebagainya. Manakala kalbu atau jasad halus itu adalah bersifat halus yang dinamakan latifah rabbaniyah, yang memiliki persalinan sifat-sifat ketuhanan. Jasad kasar digelar diri tajalli dan jasad halus digelar diri terperi. Ruh digelar diri hakiki dan hakiki ruh atau Nur Muhammad digelar diri sirri. Kita kembali kepada soal di atas. Bagaimanakah ruh boleh dikatakan menerima asap di neraka? Jawabannya adalah, dengan masuknya ruh ke dalam jasad halus yang kekal itulah, maka ruh boleh merasakan asap di neraka atau nikmat di surga dan menempuhi apapun kehidupan di akhirat, seperti penghisapan di padang yaumil akhirat atau meneliti siratul mustaqim yang dikatakan panjangnya seumpama sehelai rambut di belah 7. Ruh tidak boleh berdiri dengan sendirinya tanpa jasad. Ruh perlu mempunyai dirinya, barulah dengan dirinya itu, maka ruh dapat berbuat sesuatu dan bergerak. Jika ruh itu tidak bersama dengan dirinya yang berupa jasad halus atau kasar, maka ruh itu selama-lamanya akan terpendam di dalam hakikat ketuhanan, yakni di dalam martabat asma atau alam sat wahidiyah, atau nama lainnya adalah ayan sabitat. Dengan demikian, ruh sebagai khalifah Allah
memikul seluruh tanggung jawab terhadap perilaku jasadnya sendiri. Ibarat pisau, buruk atau baik raganya tergantung kepada si pemegangnya. Ini bukan berarti sifat semula jadi ruh itu mempunyai berbagai keinginan. Ruh cuma ada satu keinginan saja, yaitu cinta makrifat kepada Allah dan tidak yang lain. Ruh telah diberikan pilihan sama ada untuk berpihak kepada kemauan jasad kasar atau jasad halus. Jasad kasar lebih cenderung kepada nafsu kehewanan, dan jasad halus pula lebih cenderung kepada ubudiyah. Sekiranya semasa di dunia ini ruh dikuasai oleh nafsu jasad kasarnya, maka jasad halusnya itu dengan sendirinya akan menderita, dan yang merasakan kesan dari beban penderitaan itu adalah ruh. Tanpa ruh, maka jasad itu tidak akan berfungsi untuk merasai baik atau buruk, nikmat surga atau asap neraka. Jasad itu sebagai tempat segala pensahiran atau penerima segala tindakan. Nafsu hanya melekat pada jasad yang kasar, maka itu menjadi tester untuk menguji keimanan yang ada pada jasad yang halus. Jasad halus tidak mempunyai nafsu, maka itu dikatakan sebagai jiwa yang tenang. Ketika ruh mulai diturunkan kepada jasad halusnya, yaitu berada di alam mitsal, ruh masih lagi dapat mengingati dialog dan penyaksian dengan Rabbul Izzati di alam Jabarut. Demi itu ruh sebenarnya termasuk rindu dan enggan berpisah dari Rabbul Izzati. Tetapi sudah menjadi ketentuan dan kehendak Rabbul Izzati, ruh perlu menerima hakikatnya bahwa akan diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Semasa ruh itu sudah diturunkan dari alam Jabarut ke alam Mitsal, pada ketika yang sama ruh itu juga berada di peringkat alam bapa, yakni di atas ubun-ubun kepala atau di alam khayali. Kemudian turun lagi ke dalam tulang sulbi. Pada ketika di dalam tulang sulbi alam bapa, ruh itu masih ingat-ingat lupa tentang asal-usulnya. Namun setelah ruh itu diperintahkan masuk ke dalam kandungan air mani dan berpindah ke alam ibu, pada ketika itu juga ruh sudah berada di alam ajsam yang bakal mensahirkan bentuk dirinya. Dan ketika sudah bercampur dengan darah ibu, ingatan ruh itu secara keseluruhannya telah luput sama sekali tentang dari mana asal-usulnya. Ruh itu tidak lagi dapat mengingati pertemuannya dahulu dengan Rabbul Izzati, serta dialog pengucapan utamanya yang berbunyi daripada perkataan Bah atau Bala Syahidna. Namun ada kalanya jika seseorang itu duduk lama berpikir tentang keadaan dirinya, boleh terimbas semula ingatannya pernah bertemu dengan Rabbul Izzati dan perulangan dialognya yang pernah terjadi pada suatu ketika dahulu. Dan kadangkala apabila bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia kenal di tempat dunia ini, tetapi dirasakan pada ketika itu bahwa ia pernah melihat dan bertemu dengan orang itu, tetapi tidak ingat pula bila dan di mana. Sebenarnya perkara itu memang benar terjadi. Manusia pernah saling berjumpa dan bertanya kabar sesama lainnya ketika semua manusia itu masih lagi merupakan ruh semata-mata legar-legar di alam Jabarut. Awal agama mengenal Allah, akhir agama mengenal aku. Demikian sahabat, aku itu adalah ruh. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar.
Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.